Jadi untuk Sambada Vision Voyage kali ini kita konsepnya talk show. Jadi ada beberapa pertanyaan dari MC yang akan kita sampaikan kepada narasumber kita hari ini. Dan Bapak Nazarudin nanti akan menjelaskan dan menerangkan ke teman-teman semua dari jawaban yang MC berikan. Siap. Baik Bapak, selamat datang sebelumnya di Sambada Victory 2024. Terima kasih. Oke, ini mau langsung mulai talk show aja. Saya pengen nyapa dulu. Oh boleh. Oke, boleh ya. Oke, baik. Saya Pak mau dijemput diri ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari senantiasa bersyukur pada Allah yang nikmatnya tidak henti-henti terus mengalir pada kita. Diminta nggak diminta, taat nggak taat, betul nggak? Maka itu perlu banget, sangat penting kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Mana alhamdulillahnya? Oke. Udara yang luar biasa di sekolah saya dulu, kayaknya lapangannya belum berubah di posisinya ya, kecuali ornamen-ornamennya. Saya di sini dari mulai tahun 87 Pak ya, atau 88, 89, 2 tahun 89 90. Di sini beraktivitas. Di sebelah sana dulu ada namanya kantin tuh, yang nggak tahu di mana sekarang ya. Yang saya suka banget dengan bala-balanya. Oke ya. Baik, salat atas salam kita lafalkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu relevan ajarannya sampai akhir zaman. Kenapa? Karena mujizatnya bukan kesaktian, tapi mujizatnya ilmu pengetahuan berupa Al-Quran. Karena itu layak kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kelihatannya masih belum konsentrasi nih. Biar seru, kalau saya bilang 1, angkat tangan kanannya, tepuk pundak teman sebelah kanannya sampai bilang woi 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 gitu ya, 3 kali ya. 1, kurang teriaknya keras, pukulannya jangan terlalu keras, pukulannya penuh kasih sayang. 1, kurang keras. 1. Kalau saya bilang 2, yang tadi mukul dibalas. Kalau balasan itu lebih baik atau sama? Lebih baik. Assalamualaikum di malamnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Maka ketika saya bilang 2, dibalas pakai tangan kiri. Tapi jangan dipukul, tapi dicolek dagunya sambil bilang gini. Gitu ya. Gitu ya. Siap ya? 1. 1 dulu, 1. 2. Sampai kena. 2. Oke. Kalau saya bilang 3, bilang siap. 3. 1. 2. 3. Oke. Kalau begitu saya serahkan ke teman-teman ya. Udah siap dulu sekarang ya. Oke, udah siap ya kelihatannya. Semangat dong teman-teman, karena di akhir ada sesuatu Irsyad. Jadi Mbak, kita harus fokus soalnya. Harus fokus. Ada sesuatu yang kita suka sebagai siswa ya. Iya. Kalau nggak perhatiin nyesel. Nyesel ini Mbak, soalnya wow gitu ya. Keren banget. Oke, baik Bapak, kita mulai aja siap ya talk show-nya. Oke. Baik. Pertanyaan pertama, melihat kondisi dunia saat ini, apakah menurut Bapak fenomena generasi cemas hanya sekedar label atau memang mencerminkan realitas yang lebih dalam bagi anak muda masa kini? Oke, kita tanya aja ke Odion, cemas atau enggak? Cemas enggak? Cemas atau enggak? Cemas. Waduh, anak muda cemas dong. Iya, harus emas. Anak muda cemas gimana nih? Baik, cemas itu sebenarnya karena kita tidak bisa mengelola pikiran kita dengan baik sebenarnya. Intinya ya. Hari-hari ini hari-hari informasi yang banyak banjir, ya, banjir banget dari mana-mana. Kita nggak mungkin menghalangi informasi yang banyak, setuju nggak? Setuju. Gadget kita tuh ada banyak macam-macam. Maka kecemasan itu sebenarnya kita kurang bisa mengelola. Bahagia sebenarnya, siapa namanya? Tiara. Bahagia itu sebenarnya kita menikmati saat ini bahagia itu. Kalau mengingat masa lalu yang buruk, kita sedih, betul nggak? Betul.
Kalau membayangkan masa depan yang belum jelas, kita galau, cemas kan? Nah, maka syukuri hari ini yang masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa duduk di sini, masih bisa ketemu teman sebetulnya. Itu yang pertama. Jadi kita harus kecemasan itu hadir gara-gara kita tidak fokus hari ini. Karena pola pikir sendiri. Iya, pola pikir sendiri. Jadi sholat itu kita kan fokus pada sholatnya, betul nggak? Biar nggak cemas. Nah, kalau ingat ke masa depan, jadi bingung mikir kemana-mana, jadi cemas tuh. Masa lalu yang buruk menyedihkan. Karena itu saya punya kiatnya nih. Maka biar kita informasi yang banyak itu yang datang ke kita, agar kita nggak cemas, maka pilihlah menggunakan mata yang pas. Ada 2 jenis mata. Apa aja tuh, Pak? Mata yang pertama, mata lalat. Oh, mata. Apa itu, Pak? Ya, oke, mata lalat. Nih, di taman bunga, di sana mana yang banyak ya, itu dia yang cari apa? Apa yang dicari oleh lalat? Matanya melihat kemana yang menarik? Sampah, walaupun di taman Banyak bunga. bunga. Sebaliknya, mata yang kedua, yaitu mata lebah. Mata lebah. Walaupun ditumpukan sampah, apa yang dia cari? Bunga. Nah, di era banjir informasi yang banyak itu, ya banyak yang negatif, yang positif. Pakailah mata lebah. Biar apapun yang terjadi, yang kita lihat hanya yang baik-baik, maka kecemasan insya Allah akan hilang. Keren banget ya teman-teman. Berarti sebenarnya generasi cemas itu hadir Dalam dari pola pikir kita sendiri ya Pak ya. Dari diri kita sendiri. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya gak mau jadi generasi cemas, kalian harus fokus terhadap apa yang kalian lakukan pada saat itu ya Pak. Dan yang baik-baik. Betul. Oke. Agar kita menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Iya, karena mulut orang itu nggak bisa kehitung. Oke, benar. Tapi telinga kita cuma 2 dan tangan kita punya 2. Tutup aja untuk hal-hal yang nggak baik. Setuju gak? Setuju banget. Oke. Yang mencemaskan ya. Iya. Informasi yang tutup aja telinganya ya. Jadi pasangnya sama nih. Tangan kita 2, telinga kita 2. Mulut orang sangat banyak. Nggak mungkin kita bisa nutup banyak mulut orang. Yang kita bisa lakukan adalah untuk hal-hal yang buruk, yang tidak baik, bisa tutup telinga kita dengan 2 tangan kita. Betul banget. Setuju gak nih? Setuju gak? Setuju kan nih? Kok nggak semangat gitu ya Pak? Iya. Ya? Padahal saya nggak mau ngasih hadiah nanti. Oh. Kasih hadiah no. Tuh, langsung semangat. Ada Sardinya loh yang ngomong. Iya, saya kasih Iya, hadiah. masa gak percaya? Perlu saya keluarkan dulu nggak hadiahnya? Aduh. Aduh. Harus disogok dulu ya. Oh iya, iya. Setuju ya, teman-teman? Oke, setuju Irsyad. Langsung ada semangat gitu ya? Iya, langsung Oke. semangat udah disogok hadiah. Siap. Oke, Bapak. Selain kita ganti mata kita gitu kan, kayak kita jadi mata lebah gitu ya, Pak, Oke. ya. Gimana sih cara kita merubah kata-kata generasi cemas jadi generasi emas gitu, Pak, di Oke. zaman ini gitu, Pak? Nih, baik, saya punya kiat. Yang ini kiat saya ambil dari buku guru saya, Pak Jamil Azaili, yang nanti ujungnya masuk ke game nanti ya. Oke, masuk ke game. Jadi kata guru saya bahwa Einstein mengatakan, hidup ini kita kayak naik sepeda. Hidup ini kayak kita bersepeda. Agar tetap seimbang sepeda itu, pastikan sepeda itu terus bergerak, tetap move on, tetap bergerak ke depan. Saya dari tadi bawa mobil dari Serang agak terburu-buru karena sempat bannya kempes, jadi pompa dulu janjian sama Kang Irsyad ya jam 7.25 ya. Saya ngebut tuh. Maka ketika saya ngebut, kira-kira fokus saya ke depan atau lihat-lihat spion? Depan. Ke depan. Karena dirancangnya juga bahwa kaca depan lebih besar daripada spion. Jadi kita jangan kalau kelamaan lihat spion kira-kira gimana tuh? Nabrak. Maka masa depan itu lebih penting daripada masa lalu. Move on aja. Siap move on? Nah, Bapak ya. tapi move on nggak boleh sembarang move on. Move on harus punya panduannya. Biar nggak cemas, biar jadi emas ya. Kata guru saya, move on-nya itu harus memiliki 4 on dan menyelaraskannya ya. Jadi kalau 4 on tidak paham, tidak selaras, maka hidup kita akan jadi cemas. Atau teman saya on katanya. Ya. On yang pertama, kita harus punya vision, punya impian. Bukan angan-angan ya. Bukan angan-angan, beda. Kalau impian itu bedanya angan-angan di mana? Impian misalnya kita pengen jadi juara 1 di kelas misalnya ya. Upayanya ya malas-malesan. Itu jatuhnya angan-angan. Iya, itu angan-angan.
Tapi kalau kita impian jadi pengen juara kelas, kita belajarnya orang cuma 2 jam, kita 5 jam. Orang baca bukunya 1, kita 2 buku, dan seterusnya, upahnya hebat, maka itu akan menjadi impian. Impiannya juara 1, juara 2, nggak apa-apa. Daripada tadi, angan-angan. Impian juara 1, juara 20 gitu ya. Kalau angan-angan kan? Nah, gimana caranya agar impiannya punya kekuatan? Impian itu atau vision itu bukan hanya tentang dunia. Bukan hanya tentang harta. Bukan hanya tentang jabatan. Bukan hanya tentang popularitas. Yuk kita cari mana, bukan hanya itu, tapi juga bagaimana kita bisa ketemu yang maha kuasa, betul nggak? Karena di ayat Quran kita, di kitab suci kita, terutama saya yang beragama Islam dan mayoritas di sini, itu menyatakan bahwa ya dapatkanlah kebahagiaan akhirat dengan menggunakan apa yang ada di dunia, dan jangan lupa ambil manfaat atau bagianmu di dunia. Jadi ketika kita punya impian, berpikirnya bukan hanya dunia. Maka ada tiga hal. Berapa hal? 3 hal biar impiannya benar, biar visionnya benar. Apa aja tuh, Pak? Yang pertama harus memiliki alasan yang kuat, yaitu alasan logis. 3 alasan ya. Yang pertama alasan logis. Oh, aku mau jadi dokter karena uangnya banyak. Misalnya kayak gitu ya. Karena bisa banyak menghasilkan pundi-pundi uang. Itu alasan logisnya. Itu alasan emosional. Aku jadi dokter bisa nolong banyak orang. Kan itu emosional kan? Aku pengen jadi dokter biar membanggakan orang tua. Aku pengen jadi dokter biar guru-guru saya menjadi bahagia gara-gara ini. Dan seterusnya, yang emosional. Jadi tadi yang pertama rasional alasannya untuk impian itu. Yang kedua adalah emosional. Yang ketiga adalah spiritual. Mungkin enggak dengan profesi itu, dengan impian saya itu, saya bisa masuk surga? Itu alasannya. Oke, saya akan jadi dokter, maka dengan dokter ini saya akan tolong orang-orang. Kalau dia tidak mampu, akan saya gratiskan. Dan kalau banyak uang, akan saya buat rumah sakit yang gratis. Itu kan jadi alasan spiritual. Sehingga impiannya itu akan kuat. Impiannya akan kuat gara-gara alasannya 3 tadi. Alasan apa yang pertama? Rasional. Yang kedua alasan? Emosional. Yang ketiga? Kalau sudah punya 3 alasan kuat itu, insya Allah impiannya punya kekuatan. Menjadi tombol on. Ketika malas, pijit lagi. Oke, aku kan punya impian ini. Alasannya. Pijit lagi, semangat lagi. Gitu kan? Pertama tadi, vision ya. Kan kuat on ya. Nah, yang pertama vision. Yang kedua, hanya visi aja, hanya impian aja. Tadi kalau nggak dikerjakan, kalau nggak ada actionnya, namanya adalah angan-angan. Maka yang kedua adalah action. Vision, yang kedua action. Nah, action sendiri teman-teman semua, atau adik-adik semua, atau anak-anak semua, karena teman-teman ini atau adik-adik ini seusia dengan anak saya pasti, ya. Anak saya yang pertama semester 7. Oke. Mungkin adanya ya. Yang kedua action. Action nggak sembarang action. Action itu ada 2 jenis. Yang pertama action namanya action dalam skala prioritas. Skala prioritas. Jadi kita punya impian jadi dokter. Action apa yang kita harus lakukan, ada skala prioritasnya. Skala prioritas ternyata dari guru saya Pak Jamil Azaini di buku On menyatakan itu jangan kemana-mana, nggak usah kemana-mana nyarinya. Ternyata di Islam ada. Setiap apa yang kita lakukan, apa kita yang tindakan kita itu mengandung hukum, kan betul nggak? Yang pertama apa Kang? Wajib kan? Ya. Yang kedua? Sunnah. Yang ketiga? Mubah atau boleh-boleh saja. Yang keempat? Sebelum haram. Makruh. Yang kelima? Ini skala ringkut. Kalau teman-teman nanti belajar statistik dasar ya, skala ringkut yang sudah ada dari 15 abad yang lalu, dari Nabi Muhammad ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penerapannya, Pak? Anda punya impian dokter misalnya. Mana yang wajib Anda lakukan biar jadi dokter? Belajar tentu saja. IPA-nya bagus, biologinya bagus, hitungannya bagus, hafalannya bagus. Kan dokter kan? Ya. Betul gak? Itu yang didorong. Mana yang sunnah? Berteman dengan teman-teman yang sevisi. Misalnya kayak gitu ya? Betul gak? Ya, jadi wajib, sunnah, mubah sekali-kali. Mana sekali-kali? Bolehlah hiburan sekali-kali, boleh olahraga. Bolehlah apa gitu ya? Yang boleh sekali-kali. Mana yang makruh? Main kelamaan misalnya. Ya gak? Nggak jelas itu kan, mana yang haram? Ya hal-hal yang haram yang dilakukan, betul nggak? Sehingga kalimatnya kalau dirangkum nih, boleh jadi status nih kalimatnya nih. Sibukkan diri Anda dengan yang wajib dan sunnah,
Sesekali boleh melakukan yang mubah, jauhkan yang makruh, enyahkan yang haram. Siap? Bagus banget, teman-teman. Biar nancep nih, biar nancep. Kita ulang ya, kita ulang. Ikuti saya. Ya, ikut saya. Sibukkan diri kita dengan yang wajib dan sunnah. Sibukkan diri kita dengan yang wajib dan sunnah. Sesekali boleh yang mubah, Sesekali boleh yang mubah, jauhkan yang makruh, jauhkan yang makruh, enyahkan yang haram. enyahkan yang haram. Bukan hanya untuk ibadah, termasuk untuk impian tadi. Iya. Kan tadi vision kan? Iya. Sekarang action. Lalu actionnya kita aneh-aneh. Nanti jauh dari impian nih. Maka tombolnya nih hidup lagi. Kan tombol on kan? Iya. Karena kita tidak selalu akan semangat nih kan. Maka kadang-kadang semangat, kadang enggak. Maka tombolnya harus kita pegang kuat-kuat. Yang pertama tadi vision. Yang kedua adalah action. Action tadi ya, ada skala prioritasnya. Sepakat kan nih? Sepakat. Setuju nggak? Setuju. Oke. Setuju nggak nih? Oke. Oke, selanjutnya. Nah, action ada syarat yang lainnya teh. Tadi kan baru skala prioritas. Yang kedua adalah action adalah strategisnya, aksi strategisnya. Oke. Aksi strategis. Aksi strategis. Berbasis dengan potensi dalam diri kita. Dalam diri kita tuh ada yang namanya fisik, maka dia berpotensi untuk bisa kerja keras. Bisa bertahan berapa lama kerjanya. Kerja keras semananya itu ya. Jadi setiap orang punya kerja kerasnya. Tukang batu kerjanya mukul batu. Berapa lama kerja kerasnya? Itu ya. Pelajar punya kerja kerasnya. Berapa lama dia belajarnya? Guru punya kerja kerasnya. Berapa lama dia bisa ngajar dan belajar? Oke, guru nggak boleh hanya ngajar ya, juga belajar. Ya kerja keras ya. Yang kedua, ada namanya otak, berbasis otak. Berbasis otak, maka kita harus cerdas kerjanya. Ya, kerjanya, belajarnya cerdas. Oke, kalau saya misalnya nih contoh. Tadi saya di depan dia dibilang bahwa saya adalah membangun komunitas Steven ya. Dijawab dibacanya Steven teh. Ya, nggak usah disingkat Steven ya. Sensing itu letak otak, letak kecerdasan. Sensing, thinking, intuiting, feeling, insting, letak kecerdasan. Saya nggak sengaja orang tua saya, ibu saya memfasilitasi saya untuk kerja kelompok, memfasilitasi saya untuk belajar kelompok. Kalau teman-teman datang ke rumah saya, itu ibu saya menyiapkan macam-macam makanan untuk yang datang. Dan ternyata 2011 saya di tes Steven, saya itu orang feeling. Cara belajarnya adalah cara belajar kelompok. Makanya bukan karena saya pinter, tapi belajar sayanya benar. Bukan karena pinter, tapi belajar sayanya benar. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada orang yang bodoh, kata Einstein. Nggak ada orang yang bodoh. Tetapi kalau kita menuntut kemampuan ikan memanjat, maka selamanya ikan itu bodoh. Betul nggak? Apalagi dibandingin, kamu udah 10 tahun jadi ikan, kalah sama tupai, baru 3 hari udah bisa manjat. Stres nggak tuh ikannya? Stres. Nah maka saya kebetulan alhamdulillah ditakdirkan ibu sayanya paham ke saya, didukungnya dengan teman-teman. Jadi dua tadi, tuntutan dan dukungan. Tuntutannya apa, dukungannya apa? Tuntutannya adalah saya banyak teman dari ibu saya, dukungannya adalah difasilitasi. Ternyata saya feeling hasil tes Steven-nya memang cara belajarnya begitu, pas. Maka tanya mungkin ke senior, saya nggak pernah keluar dari ranking 3. Dan yang dulu dalam ranking ya 1, 2, 3, 1, 2, 3 kayak gitu dari mulai SD. Ya seringannya 1 ya. Kenapa? Karena ternyata cara belajarnya yang cocok. Maka kerja cerdasnya benar, ya. Ya, jadi kerja kerasnya sesuai dengan cerdasnya. Selaras jadinya kan? Ya, tadi yang kerja cerdas ya, kerja keras, kerja itu ya. Cerdas tadi pakai otak yang benar, yang ketiga adalah kerja ikhlas. Bedanya apa tuh ketika kerja itu? Belajar itulah katakan bagi teman-teman ya. Yang pertama kalau kerja keras itu seperti kita adalah coba keluarkan kertas, Mbak. Kertas yang enggak kertas contoh ya, yang enggak dipakai coba ada enggak teh? Itu ya. Teteh berdiri. Nah, teteh berdiri. Lemparkan sekeras mungkin ke sono. Jangan sekeras mungkin. Sekeras mungkin. Oke. Oke, tolong diambilin. Oke. Kertas yang sama diremes dulu. Meremes itu seperti kecerdasan. Tadi kan cuma kerja keras di posisi yang sama teh. Tadi kerja keras hanya pakai tenaga. Sekarang pakai ilmu.
Oke, cukup deh. Lempar sekeras yang tadi. Lebih jauh nggak? Lebih jauh. Lebih jauh nggak? Lebih jauh. Jadi 8 jam tadi belajarnya atau 3 jam belajarnya sendirian, ternyata karena dia feeling, maka dia cari teman, maka belajarnya bisa lebih sukses gara-gara pakai kecerdasan. Sekarang kerja ikhlas mana? Sini teh. Masih kerasa yang itu? Nah, kerja ikhlas itu, punten. Kerja ikhlas itu seperti bandingannya antara yang satu adalah kapas, yang satu emas. Kira-kira segenggam emas sama kapas beratan yang mana? Emas. Kenapa? Bahasa ilmiahnya berat jenisnya. Iya. Nah, kalau bahasa awamnya, emas itu nggak ada ruang kosong. Maka walaupun sama, dia volumenya akan lebih berat dari kapas. Sekarang buat ini tanpa padat banget. Padat banget. Kalau butuh bantuan yang laki-laki, padat kan? Padat banget. Sampai seolah-olah nggak ada yang kosong. Oke. Padat banget. Padat banget. Oke. Udah anggap aja padat sekarang. Sekarang lempar dengan tenaga yang sama. Dengan kerja keras yang sama, dengan keras yang sama, sekarang lempar. Sekeras yang padat. Lebih jauh? Keren banget. Lebih jauh? Lebih jauh. Itulah perbandingan kerja keras, cerdas, dan ikhlas. Kerja keras mendapatkan hasil, kerja cerdas melipat gandakan hasil, kerja ikhlas membuat hasilnya berkah. Wah. Oke. Setuju? Itu yang keren banget. Setuju. Setuju. Vision, action. Vision dan action. Action juga tadi ada syarat-syaratnya Oke. ya. Yang pertama, Oke. skala prioritas. Skala prioritas. Yang kedua, aksi strategis. Aksi strategi. Yang ketiga sekarang ya, Oh, itu Mbak, ketiga. passion. Passion. Bersemangat, bergairah, mencintainya. Gitu kan? Iya betul. Kalau kita mengerjakan yang mencintainya, yang kita cintai bersemangat gak teh? Semangat, enjoy, banget, gitu enjoy ya. banget, cintai. Ada sekarang fokus, karena jadi pelajar, fokus belajar aja, jangan yang lain-lain. Jangan cari jodoh dulu, jangan. Waduh. Jodoh nggak kemana-mana. Sayang kan berlama-lama menghabiskan waktu, ternyata bukan jodohnya. Sayang kan waktunya kan, betul nggak? Betul. Sayang lah. Sayang. Udah terlalu fokus ke dia, gak punya temen yang lain, prosesif pacarnya misalnya kayak gitu kan. Ternyata bukan jodohnya. Kan sayang waktu kan? Sayang tenaga kan? Iya. Fokus aja udah. Mencintai apa yang kita kerjakan sekarang. Posisi di mana? Sudah pelajar. Jadi pelajar yang fokus. Ya, karena tadi passion itu mencintai. Cintai dengan baik ya. Nah, saya tadi ngomong Steven kan, boleh juga pakai Steven tuh untuk mengetahui passion kita. Karena passion itu sebenarnya teh ya, passion itu adalah irisan dua hal. Bakat dan minat. Bakat dan minat. Ya. Bakat itu apa sih? Bakat itu sebenarnya adalah seseorang jika dilatih cepat bisa. Keadaan seseorang, kompetensi seseorang yang punya bakat adalah jika dilatih cepat bisa. Misalnya gini, si Teteh berbakat main gitar. Saya nggak berbakat. Dilatih oleh coach yang sama, oleh pelatih yang sama, dengan metode yang sama, ya. Lalu dengan waktu yang sama, 2 minggu misalnya, si Teteh udah bisa nyanyi dan buat lagu. Saya masih cari-cari kunci. Gara-gara si Teteh berbakat, saya enggak. Itu bakat ya. Kalau minat apa? Kalau minat dikerjakan berlama-lama pun asik. Gitu, suka. Nah, kalau ketemu dua-duanya, itulah passion. Kenapa? Karena passion harus ada syaratnya. Passion itu harus menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan namanya hobi. Passion itu adalah tadi sesuatu yang bergairah kita lakukan, ya, dan menghasilkan. Itu namanya passion. Oh, misalnya teman-teman, sekarang kan kurikulum merdeka kan, maka punya kemerdekaan tuh memilih passionnya sebenarnya. Betul nggak? Memilih passionnya. Oh, saya passionnya di bidang wirausaha. Ya udah di sana aja. Oh, saya passionnya bidang teknologi, di sana aja tuh. Karena bakat dan minat digabungkan yang nanti kedepannya akan menghasilkan sesuatu. Gitu teh. Ya. Oke. Berarti tadi yang pertama vision. Vision. Yang kedua action. Yang ketiga passion. Yang keempat nih. Yang keempat. Vision, action, passion itu buat diri sendiri. Betul nggak? Buat diri sendiri. Yang lebih besar sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Yang pahalanya besar sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Oke, maka yang keempat, sudah hebat diri sendirinya, barulah berkolaborasi, collaboration. Nah, berkolaborasi tuh, berjamaah tuh, kerjasama tuh, yang satu visi ngumpul tuh, buat komunitas tuh, yang satu hobi satu visi, betul gak? Betul. Sehingga akan saling menguatkan.
PC-nya menguatkan, actionnya juga menguatkan, cintanya juga tambah kuat, betul nggak? Iya, betul. Ya, maka kolaborasi adalah pamungkas yang akan menghebatkan kita berlipat-lipat. Ada syaratnya teh. Ada syaratnya, nggak boleh nggak ada syaratnya. Apa tuh? Yang pertama, apa yang kita mau kerjasamakan harus Allah suka ridho. Tuhannya ridho. Betul. Kita mau hajurkin SMA ini yuk karena ini guru-gurunya banyak yang sengak. Boleh nggak? Gak boleh. Nggak ridho Allahnya, nggak boleh yang itu mah. Kalau mah, kita hebatkan yuk SMA ini yuk kita jadi juara basket paling hebat sedunia akhirat misalnya. Iya. Misalnya. Boleh. Boleh. Karena diridhoi. Diridhoi Allah, gitu kan? Pertama tadi ya, Allahnya suka. Oke. Yang kedua, teman boleh banyak. Ya, teman boleh banyak, ya kenalan boleh banyak, tapi partner harus dipilih. Wah, partner. Harus dipilih. Oke. Pilih partner. Pilih partner yang tadi satu visi, satu energi, satu frekuensi. Pilih partnernya. Boleh milih partner. Betul nggak? Betul. Teman mah boleh banyak, tapi partner yang terus berulang-ulang ketemu, ada rutin, itu harus dipilih. Oke. Pilih ya. Pertama tadi apa syaratnya? Allah ridho. Yang kedua adalah pelit partner. Yang ketiga, pastikan kerjasamanya win-win solution. Untung-untung. Untung-untung. Jangan untung rugi, tidak akan lama, dia kabur. Iya. Rugi untung, saya kabur. Iya. Rugi kita berantem. Betul nggak? Betul. Maka pastikan win-win solution. Oke, win-win solution. Gitu kan? Oke, halo. Oke. Masih semangat? Masih. Nih yang kolaborasi ini di ujung saya akan buat game. Oke. Tuh. Saya akan keluarkan dulu nih hadiahnya, 500.000 hadiahnya. Keren nggak? 1, 500.000. 2, Siapa 3, yang nggak mau? 4, Nanti 5. kalian Nih bisa 500.000 jadi nih. bazar. Jajan ngapain? Tuh. 500.000. Oke. Panitia juga Boleh ikut. Nah teman-teman, kalau kamu kalah sama panitia, kalian semangatnya harus lebih Boleh besar sekarang dari aja. panitia. Bisa untuk closing. Oke. Udah cukup baterainya kan? Oke, halo. Sini. Kita berkolaborasi kan bukan sendirian ya. Ya. Saya akan kolaborasi 10 orang. 10 orang akan bertahap nih. Hadiahnya dari 200.000 dulu. Atau langsung 500.000 lah. Langsung 500.000. Halo. Gak ada yang gagal kecuali waktunya habis. Nah, maka waktunya terbatas hanya 1 menit. Ya 1 menit. Per kelompok 1 menit. Ya. Apa yang dikerjakan? Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Sekarang saya tantang dulu 10 orangnya ke depan dulu. 10 orang. 10 orang saya tantang dulu. Cepat. Dihitung. Ayo. Cepat. 1, 2, 3, 4. Wow. Di sini aja. 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Oke. Cowoknya 5 lagi tuh. Ayo cepat cowoknya mana cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dua lagi. Oke. Oke. Panitia juga boleh 10 orang. Terakhir paling terakhir, pamungkas ya. Ngadap ke sini, saya terangkan caranya. Ngadap ke sini. Udah cukup 10 belum? 1, 2, 3, 10. Oke, 10 coba aja, ceweknya 10. Pastikan 10 dulu ceweknya. Panitia 10 juga, siap ngantri. Oh, panitia nanti beda lagi. Oke. Berkolaborasi untuk membuat ini bersama-sama diturunkan ke bawah sampai ke lantai. Dengan cara apa? Dengan cara setiap orang menggunakan modal, angkat tangannya begini, tutup jempolnya, dua-duanya, lalu tutup jempol dengan jari yang 3. Sisanya telunjuk. Ya telunjuk. Silakan melingkar di situ, melingkar 10-10-nya. 10 orangnya melingkar. Oke, melingkar. Biar dari sini saya komandokannya. Lalu ininya ditopang dengan telunjuk tadi. Tapi telunjuknya begini ya, gini. Ya. Pegang satu orang. Telunjuknya begini. Dua-duanya gini. Gini ya. Oke. Kang, pegang dulu di bawah, Kang. Di kurang lebih dada. Pegang dada.
Ada. Baik kalau udah. Oke, tolong waktu disiapkan timer. Timer. Sebentar dulu. Jangan diapa-apain. Turunnya karena gravitasi bumi, bukan diambil. Maka dia begini posisinya ya. Dua tangan kan? Dua tangannya, oke ya. Siap waktunya kan? 1 menit. Ya. Tugasnya Anda turun ke bawah ya. Dan ingat ini hula hoopnya ajaib. Sudah kasih jampe-jampe. 3, 2, go. 1 menit. Turun. Silakan. Harus nempel semua. Nempel. Harus nempel. Turun bukan naik, turun. Jangan dipegang. Turun. Nempel. 500.000 loh. 500.000 loh. 500.000. 500.000. Bisa bagi-bagi loh. Harus betul. 50.000 Ewa. Nempel. Jangan diambil, jangan ditarik. Nggak boleh ditarik. Jangan naik, turun. Nggak boleh ditarik. Tangannya gini. Ini nih. Tangannya. Gagal 500.000 nggak dapat. Nanti kita bahas terakhir kenapa gagal ya. Sekarang cewek-ceweknya. Kita bahas kenapa gagal. Sekali tadi. Sebelah sini tengah. Biar kena kamera. Oke. Lingkaran. Udah ada yang bisa ya, bukan bohong, ada yang bisa. Tapi caranya memang ada as. Tangannya gini ya, jangan gini. Biar nggak kegoda untuk narik. Biar kegoda nggak narik, jangan gitu teh. Tangannya gini loh, pinggirnya. Nah, pinggirnya. Posisinya nggak usah tinggi. Di dada aja, dada turunin teh. Oke, dada. Waktunya siap-siap. Oke. 3, 2, go. 500.000. Jangan dipegang. Gak boleh dipegang. Jangan dipegang. Jangan itu nempel teh. Harus nempel semuanya. Nempel teh. Nempel. Itu teh, nempel. Nempel semuanya, jangan ditarik. Gini rata. Biar jatuhnya gravitasi bumi, jangan ditarik teh. Kata tuh, siapa namanya? Jangan ditarik. Tangannya jangan gitu. Tangannya kebalik gitu, tangannya ini nih. Yang dodok. Iya, suruh nempel. Tangannya gini. Ah, oke. 500.000. Iya, nempel, jangan ditarik. Jadi biar jatuhnya karena gravitasi. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Halo. Ini bukan permainan, bukan main-main tapi permainan ya. Kenapa gagal? Ada nggak yang mengangkat satu pemimpin? Nggak ada. Pelajari nggak dulu teknisnya apa gimana? Nggak ada. Gimana bisa kolaborasi kan? Namanya kolaborasi. Oke, kita punya tujuan bareng nih. Kita angkat pemimpin ya. Nggak ada kan? Yang mengerahkan siapa? Setiap orang mengerahkan. Woi, turun, woi, sambil naik. Betul nggak? Oke, jadi kalau mau kolaborasi, ada tujuan, ada pemimpin, pelajari teknisnya bagaimana. Ini belum semuanya kan? Maka wajar aja gagal. Sekarang panitianya, silakan balik. Udah dikasih tahu. Nah, kasih tahu. Dikasih tahu kalau nggak bisa kebangkitan. Dikasih tahu kalau nggak bisa kebangkitan. Sekali lagi jatuhnya ke bawah karena gravitasi bumi. Jangan dia kait-kait. Biar gini. Nah, lurus ya. Lurus ke bawah. 10. Dua lagi. Nggak adil. Udah dikasih tahu caranya, udah gitu jumlahnya kurang sama nadanya. Nggak adil ya. 2 orang lagi. Boleh cowoknya nggak apa-apa.
Dihitung sampai 3. 3. Apa kita ajak mereka aja Pak? 2 orang. 2 orang. Oke, gak apa 2 orang. Yang dapat bagian yang ikut. Ada yang ikut nggak? Bagi hasil ada sama. Bagi hasil yang ikut. Oke. Oke. Aduh kita nggak ikut nih Cak. Kita mau aja. Iya. Kita Oke, sok. kita aja kita. Oke. Awas, jangan ada. Ini sebenarnya jangan depannya, jangan, nggak boleh. Syaratnya gini. Gini. Nah, jadi biar nggak kegoda narik di dada ya. Belum apa-apa udah tinggi. Siap waktunya? Iya. Resiko nih, keluar ya 500.000 hari ini sedekah. Nempel semuanya, kalau nggak nempel di itu ya Kang. Lihatin Kang. 3, 2, go. Semuanya harus nempel. Harus nempel. Nempel ini. Nah, yang ini suruh nempel deh. Nempel. Ayo pelan-pelan. Nempel. Mulai kasih kisi padahal. Nempel. Kita harus menguasai dulu. Oke. Itu jangan digini teh, nempel gini aja. Ya kiri doang ya. Yo, apa tuh? Oke, balik lagi di awal, nggak apa? Ke tengah lagi. Oke. Rapikan lagi. Jangan dipegang teh, itu teh tangannya pegang ke dalam, jempolnya ke dalam. Bawah, pelan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kalau masih belum, ya nggak ada latihan. Iya, betul. Kalau saya berdua dari sini. Bisa kalau berdua. Halo. Hai. Dan tambahan yang lainnya. Betul nggak pernyataan saya? Yang membuat orang sukses itu bukan hanya cerdas secara intelektual. Betul nggak? Betul. Yang kedua harus cerdas emosi. Betul. Yang tadi kira-kira belajar emosi bukan? Enggak, emosi semua itu tadi. Ya, harusnya dikendalikan emosinya, kalem. Karena kesuksesan itu bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga emosi dan spiritual dan sosial. Jadi uang ini buat siapa nih? Makin aja tadi. Kalau udah keluar dari sini nggak boleh masuk lagi. Tadi saya dengar katanya besok ada santunan. Iya betul. Saya nitip buat santunan ya. Wih, alhamdulillah. Diterima Bapak. Semuanya Taksi. ya. Dapat 500.000 buat santunan guys. Tunalo. Ikhlas ya. Itu dia. Yang tadi main ikhlas ya. Oh, yang tadi main juga dapat pahala. Ya? Pahala. Karena 500.000-nya buat Iya. santunan. Dan itu kembali pahala. Oke. Kita mau lagi. Boleh. Oke teman-teman, nah kita kan tadi udah mendengarkan apa ya, kayak materinya gitu ya. Sekarang ada yang mau nanya nggak nih? Dari perempuan satu, dari cowok satu boleh? Ada yang mau nanya gak? Ada yang mau nanya nih teman-teman? Tadi kan MC dulu yang nanya ya? Nah, sekarang Nah, kalian gitu kan sebagai generasi emas gitu ya. Tuh. Atau kalian meminta tutor-tutornya gitu gimana Iya, sih kayak- Pak? Jadi generasi emas bahkan brilian gitu kan? Ya, terus kalau nggak salah juga Bapak punya cara belajar yang benar gitu. Mungkin Iya, tahu lah, siap. Gimana sih cara nentuin belajar yang benar tuh gimana? Siap. Gitu. Tuh. Ada yang mau nanya teman-teman? Ada yang mau nanya gak? Dua Angkat orang. tangan. Cewek, cowok. Cewek-cowok boleh, cewek-cewek boleh, cowok-cowok juga boleh. Bebas. Ada yang nanya nih? Ada yang mau nanya? Udah aja Nggak ada kayaknya. Udah jelas kali ya. Oh, jelas berarti ya. Udah jelas Berarti sekali. materinya nyampe banget Nyampe kali ya. banget ya. Mungkin mereka tadi buka mata banget gitu ya. Iya, Jadi jadi saking- ya mereka memperhatikan banget, aduh biar dapat hadiah gitu kan. Iya. Jadinya memperhatikan banget. Oke, apa kita lagi yang nanya? Masa kita terus yang nanya? Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Tuh, Sat. Gak ada. Gak ada. Oh ada. Mana? Oh boleh, ayo bangun. Dari kelas 12 ya? Nah, panitia maaf tolong. Oke.
Namanya sebutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Fitriasari dari kelas 12-8. Fitri. Oke, pertanyaannya. Bagi pertanyaan apa nih? Oh, Kamu nervous. Tiga, nafas tuh. Tiga. Nafas dulu, nafas, tarik nafasnya. Pakai perasaan banget nih pertanyaannya. Kenapa tuh? Iya. Tenang. Nah, tarik nafas. Buang. Hembuskan. Gak apa-apa. Kita tungguin. Oke, kita tunggu sampai kapan? Udah siap. Sono itu. Saya pesen videonya ke sana. Yang nanya. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana caranya supaya saya sebelum bertanya ya Kak, di sini saya pernah kayak mau bertanya gitu ke kelompok. Nah, udah bertanya gitu kayak orang-orang yang di maksudnya yang di kelasnya itu kayak ngetawain gitu Kak. Jadi gimana supaya nggak tremor gitu Kak pas berbicara, maksudnya kayak nginiin pertanyaan gitu Kak, biar nggak terlalu tremor aja gitu Kak. Terima kasih. Biar percaya diri ya. Ya dia mungkin mau berkolaborasi gitu ya. Iya. Tapi kadang suka nggak percaya diri gitu Minder. berkolaborasi gitu ya. Tremor ya. Gimana sih solusinya? Ini bertanya ke ini aja Irsan sama Aduh, tahu tuh gimana pasti. nih? Kan udah hebat-hebat tuh jadi bicara. Amin. Jadi bapak udah kayak Oke. gitu ya. Iya, betul. Oke. Buat tips juga buat Ya, yang oke. Indonesia. Tentu sebagai insan yang beriman kita harus doa ya, doa dulu. Saya tadi kesini walaupun saya udah biasa bicara ya, kesini tadi doa terus. Alam Nasrullah nggak hilang-hilang. Robi Sorry juga dia terus diucap. Ya karena kita kan butuh yang penolong yang luar biasa. Yang pertama itu ya, berdoa. Yang kedua pasti mindset ya, mindset. Jadi memang generasi now ini karena saya juga punya anak kelas SMA kelas 1 atau kelas 10, dia selalu butuh validasi kadang-kadang, betul nggak? Butuh validasi. Saya bilang tadi sebenarnya tadi udah digambarkan sama alam raya, sama tubuh kita. Telinga kita 2, tangan kita 2, mulut banyak orang ya. Yang mencium sama kita banyak orang kan sebenarnya kan. Nah maka harusnya tadi untuk hal-hal yang nggak benar, nggak buruk secara simbolis ditutup sama 2 telinga. Bukan berarti ditutup begini, bukan ya? Nggak usah didengar maksudnya. Nggak usah dengar kalau kita sejak awal sudah punya impian. Jadi mindset ada impian, oke, saya karena saya punya cita-cita yang saya sudah susun alasannya kuat sehebat mungkin dari mulai alasan logis, alasan emosional dan spiritual, maka akan pegang teguh-teguh dan saya harus hebat nih di kelas, maka ini saya nggak paham saya tanyakan. Maka gara-gara impian itu saya akan tetap bertanya sampai saya paham walaupun banyak yang ngetawain. Kan karena punya 4 on tadi sebenarnya. Iya. Karena punya 4 on. Berarti yang keduanya nih teman-temannya berarti saat itu belum pas sebenarnya. Belum jadi teman yang menjadi tadi apa disebutnya? Partner. Belum jadi partner tuh. Belum cocok. Tapi percaya sama saya, kalau Anda terus aja baiknya, terus aja positifnya, akan ada teman-teman yang satu visi. Kenapa? Karena burung elang hanya bertengger dengan elang lain, tidak akan dengan burung pipit. Betul nggak? Betul. Kalau kita terus baik, nanti yang nemen kita yang sejenis, yang sehebat kita, Iya, betul. bukan yang lain. Betul. Karena burung elang hanya bertengger dengan elang yang lain, tidak akan dengan burung pipit. Ya, jadi usai kita kiatnya gitu. Anda doa pasti, mindsetnya benerin, lalu impiannya dikuatkan. Ya, dan jangan terlalu dengar hal-hal negatif, terus aja positif, karena Anda hebat, pasti akan bertemu dengan orang hebat. Oke, Masya Allah. Dan perlu latihan ya, Perlu latihan. terus-terusan, jangan malu, Terus-terusan. karena kita positif. Iya, betul. Keren banget ya Kak Icat ya materi hari ini. Berarti Masya kalau Allah. kita mau berkolaborasi kita harus tempatnya harus pas gitu ya. Iya, benar. Tempatnya ibaratnya
kalau kita itu tuh harus di tempat yang pas buat nentuin hal yang pas juga Siap, gitu siap, ya. siap. Berarti terjawab ya Bunga. Jadi untuk percaya diri itu kita harus doa pasti ya, doa, terus mindsetnya, terus tujuannya, impiannya, dan benar kata Icat harus ada di tempat yang tepat, di tempat yang pas. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. untuk talk show kita hari ini. Amin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pertanyaan selesai. Untuk pertanyaan Closing, selesai. Iya, untuk pertanyaan dari panitia kita dari Cukup. MC selesai. Nah, berarti bisa disimpulkan ya teman-teman. Ini saya closing ya. Ternyata Closing. untuk menggapai generasi emas dan menghilangkan generasi cemas itu kita Closing, butuh foto udah 4 bubar. on tadi. 4 on. Yang pertama apa tadi? Vision. Vision, visinya, tujuannya harus tepat, harus pas, harus apa lagi? Harus bagus, harus baik gitu kan? Benar. Yang kedua action. Actionnya juga kayak gimana ya? Kalau kita punya visi, nggak kita kerjain, angan-angan ya Pak, betul. Jadinya angan-angan. Jadi yang pertama vision, yang kedua action, yang ketiga passion. Passion penting juga ternyata. Baru tahu nih, passion penting juga ternyata. Gimana ternyata ya? Bukan Iya. pakaian, bukan pakaian ya. Semangat. Iya, bukan fashion ya, bukan fashion, tapi passion. Semangat kita ya. Semangat kita, passion itu adalah bakat dan minat kita teman-teman. Jadi sebenarnya penting buat kita tahu ya Pak ya, bakat dan minat di diri kita itu apa. Dan yang terakhir adalah apa? Apa? Wow, ngedengerin berarti tadi ya. Asik, Collaboration. Jadi 4 on tadi, yang pertama vision, action, passion, dan collaboration. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Keren banget materi kita hari ini, Masya Allah. Aku dari bawah sini bakal ngasih closing-nya gitu ya. Oke, siap. Masih closing-nya. Siap, baik. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalau saya tanya apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Woi, aku bahagia gitu ya. Siap ya? Apa kabar hari ini? Sukses, mulia. Woi, aku bahagia. Sukses mulia itu seperti bernapas. Nggak boleh hanya diambil, tapi harus dikeluarkan. Sukses itu harus kita ambil, kumpulkan, tapi jangan untuk sendiri, dibagikan ke yang lain. Ya, gitu ya. Oke, baik, sebagai penutup, saya akan kutip dari kata-kata mutiara dari Imam Ghazali, quote dari Imam Ghazali. Setiap kita nih, manusia akan musnah. Akan nggak ada lagi amal yang mengalir buat kita. Musnah maksudnya, kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun akan musnah, nggak ada amal yang tersisa. Kecuali yang mengamalkannya. Yang mengamalkannya pun akan musnah, kecuali yang ikhlas mengamalkannya. Mudah-mudahan pagi hari ini sedikit dari saya menyampaikan apa yang sudah saya tahu menjadi ilmu yang bagi Anda, dan itu Anda kerjakan dengan ikhlas sehingga kita tidak akan musnah, walaupun sudah meninggal tetap ada amal soleh yang mengalir buat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nazarudin atas motivasinya, atas materinya untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Irsyad ya untuk kita semua dan dapat kita implementasikan di waktu yang akan datang. Baik, hadirin, sampailah kita di penghujung acara pembukaan Sabada Victory dan Vision Voyage Sabada Victory 2024. Dengan harapan semoga ilmu yang disampaikan bisa kita implementasikan dan bermanfaat untuk kita di waktu yang akan datang. Untuk menutup acara kali ini, kami selaku MC sangat berterima terima kasih atas perhatiannya. Saya Irsyad Dan saya Tiara, selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan